Hai, perkenalkan nama saya Lidi Septiana Ginting dengan NIM L1A1-262. Kali ini saya akan membahas tentang manusia dan peradaban. Apa itu manusia dan peradaban? Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak dapat dipisahkan karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Cipta, rasa, dan karsa itu pasti menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Nah, dari hal itulah kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Nah, hakikat dari peradaban, kebudayaan pada hakikatnya adalah hal cipta, rasa, karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yaitu satu, kemampuan cipta atau akal, manusia menghasilkan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah kemampuan rasa manusia melalui alat-alat inderanya menghasilkan beragam barang seni dan bentuk-bentuk kesenian. Yang ketiga, sedangkan karsa, manusia menghendaki kesempurnaan hidup, kemuliaan, kebahagiaan, sehingga menghasilkan berbagai aktivitas hidup manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, menurut Koen Jananingrat, pada tahun 1990, peradaban berasal dari kata adab yang dapat diartikan sebagai sopan, berbudi pekerti, luhur mulia, berakhlak, yang semuanya menunjuk pada sikap yang lebih tinggi dan mulia. Nah, peradaban merupakan tahap tertentu dari kebudayaan masyarakat tertentu yang telah mencapai kemajuan tertentu yang dicirikan oleh tingkat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, yang telah maju. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan mempengaruhi peradaban sebuah bangsa dan menjadi bangsa itu dianggap lebih maju dari bangsa-bangsa yang lain pada zamannya. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang terdidik, tetapi bangsa yang berbudaya belum tentu punya tingkatan pendidikan yang tinggi. Manusia sebagai makhluk beradab dan masyarakat beradab. Kita tahu manusia sebagai makhluk beradab artinya pribadi yang memiliki potensi untuk berperilaku sopan, berakhlak, dan berbudi pekerti yang luhur menuju perilaku pada manusia. Manusia adalah makhluk yang beradab sebab dianugerahi harkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Dan manusia beradab adalah manusia yang bisa menyelaraskan antara cipta rasa, karsa, Kailan pada tahun 2002 menyatakan manusia yang beradab adalah manusia yang mampu melaksanakan hakikatnya sebagai manusia atau monopoliralis secara optimal. Nah, konsep masyarakat beradab berasal dari konsep civil society. Yang pertama, masyarakat sipil, yang artinya sipil, sedangkan society artinya masyarakat. Yang kedua adalah masyarakat beradab atau keberadaban. Ini merupakan terjemahan dari civilized atau beradab, dan society atau masyarakat sebagai lawan dari masyarakat yang tidak beradab atau unsocialized society. Dan yang ketiga adalah masyarakat madani. Kata Madani merujuk pada kata Madinah, kota tempat kelahiran Nabi. Madinah berasal dari kata Madinaya yang berarti peradaban. Yang keempat, masyarakat kota. Dan ini dikarenakan Madinah adalah sebuah negara kota atau city state yang mengingatkan kita kepada polis di zaman Yunani kuno, ya masyarakat kota sebagai model masyarakat beradab. Nah, yang kelima adalah masyarakat warga atau kewarganegaraan. Masyarakat di sini adalah pengelompokan masyarakat yang bersifat otonom dari negara. Nah, evolusi budaya dan wujud peradaban dalam kehidupan sosial dan budaya. Kita tahu bahwa evolusi kebudayaan ini berlangsung sesuai dengan perkembangan budaya atau akal pikiran dalam menghadapi tantangan hidup dari waktu ke waktu. Masa dalam kehidupan manusia dapat kita bagi dua, yaitu satu, masa prasejarah atau masa sebelum manusia mengenal tulisan sampai manusia mengenal tulisan, dan masa sejarah adalah masa manusia telah mengenal tulisan. Nah, peradaban merupakan tamatan dari evolusi budaya yang telah berjalan bertahap dan berkesinambungan, memperlihatkan karakter yang khas pada tahap tersebut yang dicirikan oleh kualitas tertentu dari unsur budaya yang menonjol, meliputi tingkat ilmu pengetahuan, seni, teknologi, spiritualitas yang tinggi. Contoh, pertama, peradaban Mesir kuno atau piramid, Sphinx atau Obelix. Yang kedua, peradaban kuno Indonesia, Borobudur, dan Prambanan. Dan selanjutnya adalah dinamika peradaban global. Menurut Arnold E. Toynbee, peradaban itu lahir sebagai respon atau tanggapan manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukkan, dan mengelola alam sebagai tantangan atau challenge, guna mencakup kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Nah, ada juga loh problematika peradaban global pada kehidupan manusia. Satu, pengaruh globalisasi. Dengan didukungnya teknologi komunikasi dan transportasi yang canggih, dapat globalisasi akan sangat luas dan kompleks. Manusia mudah berhubungan dengan manusia yang lain dimanapun. Berbagai barang dan informasi dengan berbagai kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Satu, dalam bidang ideologi, menguatnya ideologi liberal. Dua, dalam bidang politik, penyebaran nilai demokratis, hak asasi manusia. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, menguatkan kapitalisme dan pasar bebas. Yang keempat, dalam bidang sosial budaya, maksudnya nilai-nilai luar dari kebudayaan lain. Yang kelima adalah dalam bidang pertahanan dan keamanan, menyebarnya perdagangan dan industri akan meningkatkannya konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan bangsa. Nah, yang kedua ada efek globalisasi bagi Indonesia. Aspek positif globalisasi adalah
Satu, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudahkan manusia dalam berinteraksi. Yang kedua, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia yang lain. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi meningkatkan efisiensi. Nah, ada juga loh aspek negatif globalisasi. Yang pertama, masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. Yang kedua adalah eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang akan makin membesar. Yang ketiga adalah dalam bidang ekonomi, berkembangnya nilai-nilai konsumerisme dan individual yang menggeser nilai-nilai masyarakat. Dan yang keempat, terjadinya dehumanisasi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena tidak lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Nah, yang ketiga adalah sikap terhadap globalisasi. Apa ini ya sikap dalam globalisasi menurut respon-respon negara di Indonesia, yaitu satu, sebagai bangsa menyambut positif globalisasi karena dianggap sebagai jalan keluar baru untuk perbaikan nasib umat manusia. Dan yang kedua, sebagai masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajahan atau kolonialisme melalui cara baru yang bersifat transnasional dan di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Dan yang terakhir, sebagai yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi. Seperti halnya kebudayaan, peradaban dapat berubah dan bervariasi. Hal itu mungkin dipengaruhi oleh perbedaan cara pandang budaya suatu masyarakat tentang nilai-nilai moral, norma, etika, dan estetika. Nah, hal itu dikarenakan kedua memiliki norma yang berbeda dalam menilai kesopanan atau etika. Tetapi tentu saja itu mulai berubah karena kita memang tidak dapat menilai orang dengan peradaban A menggunakan norma peradaban B. Lalu, bagaimana dengan realita peradaban Indonesia? Di Indonesia sendiri memiliki suku-suku yang begitu banyak yang perbedaan adab. Masyarakat dikatakan menuju ke peradaban ketika mereka mengikuti alur modernisasi di mana pendidikan telah didapatkan oleh masyarakat tradisional sehingga mereka mampu mengembangkan daya pikir dan pengetahuannya. Namun, bagaimana dengan mereka yang masih terkukung dan hidup dalam keterbatasan pengetahuan? Bagaimana kita harus bernegosiasi dengan mereka tentang apa itu peradaban, sedangkan kita juga tidak tahu bahwa tidak semua hal yang kita dapat dalam modernisasi serta tabrakan peradaban memberikan dampak positif. Nah, itulah mengapa dibutuhkan manusia-manusia yang beradab dalam artian berpendidikan tinggi, berbudaya, dan memiliki sopan santun untuk membuat solusi dari masalah sosial yang muncul dalam perjalanan peradaban di Indonesia. Sekian dari penjelasan tentang manusia dan peradaban. Sekian dan terima kasih.